Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara dengan NIM 2214090064 dari kelas B Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari tokoh Minangkabau, yaitu Muhammad Yamin, dimulai dari biografi, karya-karya, dan pemikiran beliau. Selamat menonton. Yang pertama yaitu riwayat hidup Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang berpendidikan. Muhammad Yamin menempuh pendidikan di Houtland English School, lalu melanjutkan ke Mir Whitbread Leisure Underwich di Padang. Setelah itu ia belajar di Aglemen Middelburg School di Yogyakarta dengan fokus pada sastra dan sejarah. Sejak muda, Muhammad Yamin aktif dalam pergerakan nasional. Ia bergabung dengan organisasi pemuda Jong Sumatera Bon dan ikut serta dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928, yang dimana ia berperan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Pada masa kolonial, ia menulis banyak artikel dan buku yang membangkitkan semangat nasionalisme, dan dia juga aktif dalam Volksraad, Dewan Rakyat Kolonial, dan organisasi pergerakan lainnya. Yang kedua yaitu jejak perjuangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menorehkan jejak perjuangan yang sangat berarti dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ada beberapa aspek penting dari perjalanan perjuangannya. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran nasional. Sejak masa muda, Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan yang membentuk wawasan dan rasa cinta tanah air. Pendidikan di HIS, MULO, dan AMS memberikannya dasar-dasar intelektual yang kemudian memupuk semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan identitas bangsa. Yang kedua yaitu aktivisme pemuda dan keterlibatan organisasi. Muhammad Yamin aktif dalam organisasi pemuda, terutama di lingkungan Jong Sumatera Bon. Keterlibatannya dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928 menunjukkan dedikasinya untuk menyatukan seluruh elemen pemuda dari berbagai suku dan daerah, yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan. Yang ketiga yaitu kontribusi melalui karya sastra dan sejarah. Selain berkiprah di dunia politik, Muhammad Yamin mengemukakan gagasan nasionalisme melalui karya-karya sastra dan tulisannya. Melalui puisi, drama, dan buku sejarah, ia mengajak masyarakat untuk mengenal akar budaya dan sejarah bangsa, sehingga semangat nasionalisme semakin tumbuh. Karya-karyanya seperti Tanah Air dan Indonesia Tumpah Darahku menjadi inspirasi generasi muda. Yang keempat yaitu peran dalam persiapan kemerdekaan. Pada masa menjelang kemerdekaan, Muhammad Yamin aktif dalam badan-badan pergerakan seperti BPUPKI. Di sana ia memberikan sumbangsi pemikiran dengan mengusulkan asas-asas dasar negara yang kemudian menjadi fondasi Pancasila. Perannya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan komitmennya dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kelima yaitu kontribusi di era kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, perjuangan Muhammad Yamin tidak berhenti. Ia mengemban berbagai jabatan penting di pemerintahan seperti Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Sosial. Dalam kapasitas ini, ia berusaha menerapkan nilai-nilai keadilan, pendidikan dan kesejahteraan yang selama ini ia perjuangkan, serta mendirikan lembaga-lembaga budaya atau keilmuan untuk memperkuat identitas bangsa. Karya-karya Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu puisi yang berjudul Tanah Air pada tahun 1922 yang mengumpulkan puisi-puisi modern Melayu pertama yang diterbitkan. Yang kedua yaitu drama yang berjudul Kalau Dewa Tara Sudah Berkata pada tahun 1932, drama yang menunjukkan kemampuan Muhammad Yamin sebagai penulis drama. Selain karya-karya di atas, Muhammad Yamin juga banyak menulis artikel, esai, dan tulisan-tulisan lain yang mengupas sejarah, budaya, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui karya-karyanya, ia berhasil menyampaikan semangat nasionalisme dan menginspirasi generasi penerus untuk menciptakan terus memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa. Pemikiran Muhammad Yamin, yang pertama yaitu nasionalisme dan persatuan bangsa. Muhammad Yamin menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi penjajahan. Pemikirannya menginspirasi generasi muda untuk menyatukan perbedaan etnis, budaya, dan daerah demi terciptanya kesatuan nasional. Melalui peran aktifnya dalam Kongres Pemuda dan karya-karya tulisnya, ia berhasil mengukuhkan semangat nasionalisme yang menyatukan bangsa Indonesia.
Yang kedua yaitu peran sastra dan sejarah dalam membangun identitas. Bagi Muhammad Yamin, sastra dan sejarah bukan hanya alat untuk menghibur, melainkan juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan dan kebangsaan melalui puisi, drama, dan karya sejarah. Ia mengajak masyarakat untuk menyelami akar budaya serta perjalanan sejarah bangsa. Pemikiran ini mendorong generasi untuk mengenali dan mencintai warisan budaya serta sebagai fondasi identitas nasional. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemikiran Muhammad Yamin merupakan fondasi penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Melalui karyanya, ia menekankan pentingnya nasionalisme, persatuan dan pendidikan sebagai kekuatan untuk melawan penjajahan dan membangun bangsa yang berdaulat. Kontribusinya dalam merumuskan dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila, serta peran aktif dalam dunia sastra dan sejarah, menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya ditentukan oleh aspek politik, melainkan juga oleh pencerahan intelektual dan penghargaan terhadap warisan budaya. Warisan pemikiran Muhammad Yamin terus menginspirasi generasi penerus untuk menjaga keutuhan bangsa dan menerapkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian video biografi Muhammad Yamin dari saya, Siti Zahara. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.